Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih. Salam sukacita bagi kita semua, salam sehat, salam jumpa kembali di dalam renungan yang setia menyapa kita. Sebelum kita mendengar renungan harian untuk hari ini, marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan di tempat yang maha tinggi, Allah sumber kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini, hari yang boleh kami sambut di dalam sukacita dan penuh pengharapan yang hanya kepada Tuhan saja. Kami mau bersekutu bersama dengan Tuhan dalam renungan hari ini, berkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus, ayat renungan untuk kita di hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 61 ayat yang ke-8. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Demikian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus, di dalam kitab Amos, Allah pernah mengkritiki kehidupan orang Israel yang hidup melakukan ritus-ritus keagamaan, hidup melakukan peribadahan yang luar biasa, tapi tidak memperlakukan orang lain dengan baik. Allah pernah berkata bahwa yang diinginkan Allah bukan hanya peribadahannya saja, tapi lebih daripada itu, cara hidup sebagai bukti nyata dari kasih kepada Allah itu hendaklah ditunjukkan setiap orang kepada orang lain. Hal yang sama juga pernah Yesus katakan. Apa gunanya berkata cinta kepada Allah? Apa gunanya berkata kasih kepada Allah, tapi tidak mengasihi sesama manusia? Jika seorang berkata dia kasih kepada Tuhan, tapi dia tidak mencintai orang lain, maka sesungguhnya dia berkata bohong. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus, firman Tuhan hari ini berbicara tentang cara hidup yang baik yang diinginkan Allah. Satu hal yang Tuhan kritisi dan Tuhan mau di dalam kehidupan orang percaya adalah ketika orang percaya itu mampu memperlakukan orang lain dengan sangat berharga. Dan firman Tuhan hari ini memanggil kita untuk hal itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, panggilan firman ini memanggil kita hari ini. Biarlah setiap orang di antara kita menjauhkan hidup dari berlaku ketidakadilan dan juga merampas hak milik orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus, berbicara tentang ketidakadilan dan berbicara tentang cara hidup merampas. Ini bukan melulu hanya soal materi, hanya soal harta, hanya soal kedudukan atau apapun itu juga. Tapi ketika kita mengambil sukacita orang lain, ketika kita melakukan hal yang tidak benar terhadap orang lain, itu juga bagian daripada tindakan merampas sukacita orang lain. Hari ini firman Tuhan mau mengajak setiap orang di antara kita, hiduplah dengan melakukan kehendak Tuhan. Dan Allah pernah kritisi di dalam kitab Yesaya juga tentang puasa yang dilakukan Israel. Berhenti makan, berhenti minum, mereka melakukan hidup seolah-olah percaya kepada Tuhan. Allah tidak suka itu. Yang Allah suka adalah ketika kamu memperlakukan kebaikan kepada semua orang, bertindak adil, tidak merampas dan tidak melakukan hal yang tidak benar kepada semua orang. Puasa yang kuinginkan, kata Tuhan, adalah ketika kamu berlaku baik kepada semua orang, ketika kamu berlaku adil kepada semua orang, kamu tidak merampas milik orang lain, tetapi menjadikan berkat kepada mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus, Allah punya janji kepada mereka yang hidup dalam keadilan dan yang tidak mau merampas.
Di dalam firman hari ini dikatakan, Tuhan akan memberi upah yang tepat. Tuhan akan mengikat perjanjian yang abadi bagi setiap orang yang bertindak adil dan yang tidak merampas hal milik orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, adakah di antaramu yang pernah merasa bahwa apa yang dilakukan itu sia-sia? Adakah di antara kamu yang kemudian berhenti melakukan kebaikan karena kamu belum memperoleh balasan kebaikan? Firman Tuhan hari ini adalah kekuatan bagi kita. Selain Tuhan memanggil setiap orang untuk berlaku adil, Tuhan juga menjanjikan berkat bagi setiap orang yang mau melakukan kebaikan. Tidak ada kebaikan yang pulang dengan sia-sia. Tidak ada kebaikan yang tidak dibalaskan juga. Tuhan yang berjanji kepada kita, setiap orang yang menabur kebaikan, dia juga akan menuai kebaikan. Karena itu, lakukanlah kebaikan kepada semua orang. Hiduplah senantiasa dalam keadilan dan jangan sekali-kali merampas hak milik orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk segala kebaikan. Terima kasih untuk firman hari ini yang menyapa kami. Terima kasih untuk pelajaran berharga yang mengajarkan kepada kami untuk hidup dalam keadilan. Sebab yang Allah inginkan dalam kehidupan kami bukan hanya sebatas ibadah kami saja, bukan hanya sebatas rutinitas saja, bukan hanya sebatas ritus saja, tapi Tuhan mau kami menunjukkan cara hidup yang berkeadilan, yang senantiasa mencintai dan melakukan kebenaran kepada semua orang. Ajari kami Tuhan, setiap orang yang hidup dalam kebenaran tidak akan mungkin pulang dengan sia-sia. Tuhan menjanjikan upah dan berkat. Tuhan akan mengikat perjanjian bagi setiap orang yang hidup di dalam keadilan. Kuatkan kami untuk senantiasa berjalan sesuai kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan di dalam nama Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, selamat melakukan aktivitas. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Shalom.